Nomor 11. Disajikan gambar bentuk molekul dan ciri-ciri zat. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri suatu zat. Jadi yang perlu kalian pelajari adalah bentuk molekul masing-masing zat, zat padat, zat cair, dan zat gas, sama ciri-cirinya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ini lumayan mudah. Silahkan diingat-ingat bentuk molekulnya. Kalau bentuk molekulnya itu rapat dan membentuk sesuatu, itu zat padat. Kemudian kalau zat cair agak renggang, kalau zat gas yang paling renggang. Nah, untuk ciri-cirinya silahkan nanti kalian baca. Kita langsung ke contohnya saja. Jadi ada bentuk molekul seperti ini. Contoh dari zat yang bentuk molekulnya seperti ini apa saja. Nah, kamu lihat ini kan bentuk molekulnya sangat renggang ya, berarti sudah bisa disimpulkan ini adalah zat gas. Jadi dilihat saja pilihan gandanya yang mana yang merupakan zat-zat gas. Oke, jadi ini karbon dioksida, oksigen, dan helium. Nomor 12. Disajikan gambar unsur, molekul unsur, dan senyawa. Peserta didik dapat mengelompokkan ke dalam unsur atau molekul unsur atau senyawa. Nah, jadi yang harus kalian ingat ini ada 3 pokok materi, yaitu unsur, dan molekul senyawa. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang unsur ya. Zat kimia yang sudah disediakan oleh alam itu namanya unsur. Ada unsur oksigen, unsur besi, unsur emas, unsur karbon, dan lain-lain. Nah, ini bisa digambarkan atau dimodelkan. Jadi kalau nanti ada suatu gambaran satu bentuk saja dan jumlahnya juga hanya satu, berarti itu merupakan unsur. Kemudian kalau ada jumlahnya ada 2 model tetapi bentuknya sama, ini menjadi molekul unsur. Loh, kok bisa? Karena molekul unsur adalah gabungan dari unsur-unsur yang sama atau sejenis. Nah, ini misalnya ini adalah unsur oksigen. Kalau cuma satu berarti ini adalah unsur. Tapi kalau ada oksigen, ada 2 unsur oksigen. Nah, ini ada 2 oksigen. Kalau masih single, ini masih unsur, masing-masing adalah unsur. Tapi kalau mereka bertemu dan bergabung, maka menjadi molekul unsur. Jadi ini sudah tidak single lagi, tetapi ada 2 unsur membentuk yang namanya molekul unsur. Kemudian, kalau misalnya yang bertemu itu unsurnya berbeda jenis, misalnya oksigen ketemu dengan unsur karbon. Nah, gabungannya namanya molekul senyawa. Jadi molekul senyawa adalah gabungan dari 2 jenis unsur atau lebih, bisa 3, bisa 4. Ya, jadi ini misalnya ada 2 oksigen ketemu dengan 1 karbon membentuk CO2. Nah, CO2 ini berarti namanya molekul senyawa. Bisa membedakan ya? Kita langsung lihat ke contohnya. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah, jadi molekul senyawanya yang mana? Kita mulai dari nomor 1. Nah, ini lihat satu bagian saja. Ini berapa jumlahnya? 2 ya, 1, 2. Berarti ini sudah gabungan dari unsur. Jadi ini molekul. Molekul apa? Ya, lihat saja. Ini kan sama bentuknya, sama ukurannya. Berarti ini unsurnya sama. Gabungan dari unsur yang sama disebut molekul unsur. Jadi nomor 1 adalah molekul unsur. Nomor 2, kita lihat satu bagian aja. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Berarti ini gabungan unsur. Yang bergabung sama atau berbeda? Oh, ternyata berbeda. Yang 2 ini lingkaran bulat terus berwarna hitam. Yang satunya bulat tetapi berwarna putih dan ada garisnya. Jadi ini merupakan gabungan unsur yang berbeda jenis, sehingga kita sebut dengan molekul senyawa. Nomor 3. Nah, ini kan hanya satu.
single, berarti bukan gabungan. Jadi ini masih unsur. Nomor 4, ini ada 3 jumlahnya, berarti gabungan. Yang bergabung itu berbeda. Ada yang lingkaran yang kecil warna hitam, terus yang lingkaran yang besar warnanya putih. Jadi ini adalah molekul senyawa. Jadi yang molekul senyawa yang mana? Nomor 2 dan 4. Nomor 13, disajikan peristiwa, peserta didik dapat mengelompokkan sifat fisika atau sifat kimia. Baik, saran, jika kamu mau menghafalkan, silahkan ingat-ingat contoh sifat kimianya saja, karena cuma sedikit dan gampang dihafalkan. Jadi sifat kimia itu yang mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, mudah meledak, kemudian ada pH suatu zat, asam basa keasamannya. Nah, untuk yang selain ini berarti sifat fisika. Jadi sifat fisika itu sifat yang mudah kamu amati dengan panca indera. Kalau sifat kimia itu sifat yang biasanya nanti akan terjadi suatu reaksi kimia. Contohnya, berikut merupakan sifat-sifat gas oksigen. Sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki oleh gas oksigen berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 1, tidak berwarna dan tidak berbau. Sifat fisika atau sifat kimia? Ya, ini hanya seputaran warna sama bau, berarti sifat fisika. Nomor 2, mudah bereaksi dengan banyak senyawa. Kata kuncinya adalah mudah bereaksi, berarti sifat kimia. Nomor 3, titik lelehnya minus 218 derajat Celcius, berarti titik leleh merupakan sifat fisika. Nomor 4, mendukung pembakaran. Nah, jadi oksigen ini dibutuhkan agar pembakaran terjadi. Jadi dia merupakan pemicu reaksi pembakaran. Jadi nomor 4 adalah sifat kimia. Sehingga sifat fisikanya ditunjukkan oleh nomor 1 sama 3, sifat kimianya nomor 2 dan 4. 14, disajikan gambar pemisahan campuran. Peserta didik dapat menentukan metode pemisahan campuran pada peristiwa tersebut. Jadi kamu nanti dikasih gambar pemisahan campuran, terus menyebutkan itu namanya metode apa. Diingat-ingat aja, kalau ada sistem penyaringan, ada corong, terus ada yang disaring, berarti nama pemisahan campurannya adalah filtrasi. Kemudian ada suatu alat yang diisi banyak sekali tabung reaksi, berarti pemisahan campuran sentrifugasi. Jika ada gambar, ada 2 wadah yang dihubungkan seperti jembatan, satunya itu seperti labu, satunya wadahnya seperti ini namanya Erlenmeyer. Nah, ini berarti pemisahan campurannya namanya destilasi. Kemudian, nah nanti di gambar itu biasanya kotak. Nah, walaupun ini adalah gelas kimia, jadi ada gelas kimia diisi larutan, terus dicelupi kertas saring. Nah, ada setitik noda di sini, kemudian semakin lama nodanya itu nanti akan bergerak ke atas karena dibawa oleh larutan tersebut. Ini namanya pemisahan campuran kromatografi. Terus ada gelas kimia yang diletakkan di atas api, terus di atasnya ada es batu. Ini pemisahan campuran namanya sublimasi. Lanjut, untuk pemisahan yang memanfaatkan penguapan, berarti ini seperti ini adalah evaporasi. Nanti gambarnya bisa berbeda-beda. Campuran diletakkan di piring, kemudian nanti ada gambarnya bahwa campuran tersebut menguap. Nah, ini namanya evaporasi. Ya, contoh soalnya. Nah, ini ada gambar pemisahan campuran. Berarti pemisahan campuran ini dinamakan apa tadi? Kalau ada 2 wadah yang dihubungkan seperti ada jembatannya, ya ini destilasi. Nomor 15, disajikan peristiwa, peserta didik dapat mengelompokkan ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu perubahan yang melibatkan bentuk fisik dan tidak menghasilkan zat baru. Jadi zatnya
ya seperti zat awalnya tadi. Jadi perubahan ini hanya bersifat sementara, sehingga bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya kapur barus menyublin. Nah, kalau gasnya itu kamu tangkap, itu bisa menjadi kapur barus lagi. Terus hujan itu hanya siklus perubahan wujud air. Jadi nanti air sudah menguap, turun menjadi hujan lagi, kemudian tertampung di suatu perairan, bisa menguap lagi, dan seterusnya. Rel kereta api memuai. Nah, rel kereta api kalau terkena panas bisa bertambah panjang, tetapi nanti kalau suhunya turun lagi, maka rel kereta api menyusut lagi. Kalau perubahan kimia, jadi perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat yang baru. Sifat yang dihasilkan berbeda dengan sifat zat semula, dan perubahan ini bersifat tetap karena tidak bisa kembali ke bentuk semula lagi. Contohnya yaitu pembakaran. Jadi benda jika dibakar maka hasilnya nanti tidak bisa kembali ke wujud semulanya lagi. Fotosintesis. Nah, di situ ada proses kimia dari bahannya air sama karbon dioksida, kemudian diproses, nanti akan menghasilkan oksigen dan gula. Jadi pokoknya nanti kalau hasilnya itu bisa kembali lagi berarti sifat fisika, perubahan fisika. Tapi kalau hasilnya tidak bisa kembali ke semula berarti perubahan kimia. Contohnya, peristiwa yang mengalami perubahan secara kimia ditunjukkan oleh nomor 1. Pembuatan gerabah dari tanah liat. Perubahan apa ini? Jadi tanah liat dibentuk menjadi bentuk yang macam-macam, bisa bikin kendi, gentong, dan lain sebagainya. Nah, walaupun sudah menjadi bentuk yang lain, tapi bahannya tetap berupa tanah liat yang kering, jadi tidak menghasilkan zat baru. Jadi nomor 1 ini perubahan fisika. Nomor 2, apel yang dikupas lama-lama buahnya berwarna kuning kecoklatan. Nah, kalau apel sudah warnanya kuning kecoklatan, maka tidak bisa kembali segar. Berarti di sini ada proses pembusukan atau proses perubahan warna. Jadi tidak bisa kembali ke asalnya lagi. Ini perubahan kimia. Nomor 3, proses fotosintesis. Nah, tadi sudah dijelaskan ini perubahan kimia. Nomor 4, kapas diproses menjadi sehelai kain. Nah, kapas itu bisa dipintal menjadi benang, benang diproses jadi kain, dan seterusnya. Nah, baju yang kamu pakai itu sebenarnya zatnya masih kapas, hanya berbeda bentuk dan wujud saja. Jadi ini perubahan fisika. Yang mengalami perubahan secara kimia berarti nomor 2 sama 4.